Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah like video saya. Dan di sini materi ketiga saya yang berjudul perencanaan dan pengembangan karir. Pengertian perencanaan karir menurut Chorey adalah sebuah upaya di mana tercakup penjelajahan, pilihan dan persiapan untuk sebuah karir. Perencanaan karir juga bisa sebagai rencana seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, perencanaan karir adalah usaha untuk membuat rencana atau jenjang apa saja yang akan kita duduki di sebuah perusahaan yang kita incar. Nah, selanjutnya ada elemen utama perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama itu ada pengetahuan. Elemen pertama dalam perencanaan pengembangan karir adalah pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi tujuan yang jelas setelah mencapai pendidikan. Jadi ketika kita selesai kuliah S1, apa rencana selanjutnya yang akan dimiliki? Apakah cukup sampai jenjang S1 lalu mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, ataukah kita akan lebih memilih melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya? Nah, yang kedua itu ada sikap. Sikap menjadi gambaran kemampuan dalam memberikan apresiasi terhadap pekerja serta nilai. Apakah kamu akan bekerja untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam menyelesaikan semua yang diminta, atau hanya berorientasi pada uang yang akan diterima? Nah, yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan ini, hal-hal yang termasuk dalam keterampilan adalah adanya kemampuan mengelompokkan pekerja yang mampu diminati, lalu menunjukkan cara yang nyata dan menggapai cita-cita. Jika kamu hanya pintar secara teori atau ilmu, tapi begitu terjun ke lapangan, kamu serta tidak tahu, maka akan sulit untuk terus maju melewati jenjang karir. Nah, selanjutnya ada tahapan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama itu tahapan awal atau pembentukan, dan yang kedua itu tahap lanjutan, dan yang ketiga itu ada tahap mempertahankan, dan yang keempat itu ada tahap pensiun, dan yang kelima ada menyusun dan visi misi hidup, dan yang keenam ada fokus menggali kemampuan diri, yang ketujuh ada mengevaluasi diri, dan yang kedelapan mencari informasi mengenai karir terkini, dan yang terakhir membuat rancangan karir. Selanjutnya ada manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut Martono tahun 2007. Yang pertama, membantu karyawan yang terlihat berpotensi untuk maju agar dapat dipromosikan. Yang kedua, membuat perputaran karyawan menurun. Menetapkan perhatian pada karir individual, juga menjaga loyalitas pekerja dan perusahaan tempat mereka bernaung. Yang ketiga ada mendapatkan informasi tentang karyawan sehingga perencanaan karir akan mendorong individu atau kelompok dalam perusahaan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Dan yang keempat itu ada merangsang semangat kerja karyawan untuk bisa tumbuh dan berkembang serta mendapatkan sasaran karyawan yang diinginkan. Dan yang kelima ada perencanaan karir dapat mengangkat ulang para karyawan yang berkualitas untuk maju sehingga bisa mengurangi terjadinya penyibuan. Yang keenam, perencanaan karir berarti adanya penghargaan terhadap individu karyawan, yang berarti pula adanya pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi individu sehingga memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir ada perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar bersiap untuk jabatan-jabatan yang lebih penting karena bisa membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Nah, selanjutnya ada manfaat perencanaan dan pengembangan karir menurut Rifai tahun 2009. Yang pertama, memberikan strategi yang jelas sekaligus pemilihan staf dari karyawan inter. Dan yang kedua ada membangun atau menciptakan karyawan yang layak dipromosikan.
Dan yang ketiga, bisa menyiapkan penempatan skala internasional. Yang keempat, membangun masalah keanekaragam pegawai. 5. Menurunkan pergantian karyawan. 6. Dapat menyeleksi potensi-potensi karyawan. 7. Melanjutkan pertumbuhan pribadi. 8. Menurunkan penumpukan karyawan. 9. Memberikan kepuasan kebutuhan karyawan. Dan yang ke-10, membantu dalam merencanakan tindakan secara afirmatif. Itulah materi yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.